Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Farudin dengan NPM 2210340. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perbandingan hukum dan sistem hukum pidana adat Dayak dengan sistem hukum pidana dari Indonesia. Selanjutnya, pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi, yang dimana definisi dari hukum pidana adat ini merupakan suatu sistem yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat adat, yang didasarkan pada nilai-nilai kebiasaan dan kepercayaan yang telah diwariskan secara turun-temurun dari adat Dayak tersebut. Sistem ini mengatur mengenai cara penyelesaian perkara ataupun pidana yang terjadi dalam masyarakat Dayak dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan harmoni sosial bagi masyarakat adat. Selanjutnya, ada sistem hukum pidana di Indonesia yang dimana sistem hukum ini berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana ataupun KUHP yang dimana memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari hukum adat. Selanjutnya mengenai materi dasar hukum, yang dimana dasar hukum adat ini merupakan sistem hukum yang telah berlangsung lama yang berada di Indonesia. Meskipun demikian, pastinya hukum adat ini tidak berdiri secara sendiri ataupun tidak adanya undang-undang dalam pembuatannya dan tidak diakui oleh negara, yang dimana dasar hukum dari hukum adat ini merupakan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945, yang dimana secara tegas mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat yang menjadi landasan konstitusional bagi pengakuan hukum adat termasuk adat Dayak. Selanjutnya ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 mengenai peradilan, yang dimana undang-undang ini secara umum mengatur tentang peradilan Indonesia termasuk adanya sistem hukum adat yang berlaku di masyarakat adat, terutama di masyarakat Dayak. Selanjutnya mengenai peraturan perundangan Perda, yang dimana banyaknya sekali peraturan-peraturan yang ada di Kalimantan Barat di tempat mayoritas Dayak ini tinggal memiliki peraturan ataupun Perda yang secara khusus mengatur tentang pengakuan, pelindungan, dan pengembangan hukum adat Dayak. Perda-perda ini memberikan payung hukum yang lebih spesifik bagi penerapan hukum adat di tingkat daerah. Dan selanjutnya, dasar hukum di sistem hukum pidana di Indonesia, yang dimana ada di Undang-Undang Dasar 1945, tertera pada pasal 28D yang menjamin mengenai hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selanjutnya ada pasal 28I yang dimana menegaskan bahwasanya setiap orang ini berhak atas perlindungan hukum yang adil. Selanjutnya ada pada KUHP, ada pada KUHAP, dan peraturan perundang-undangan yang lain, yang dimana peraturan perundang-undangan yang lain ini memiliki eksistensi dan legalitas yang sangat-sangat erat kaitannya pada sistem peradilan di Indonesia, yang dimana mempengaruhi dari adanya sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya ada pada karakteristik dari kedua sistem tersebut, yang dimana sistem hukum pidana adat Dayak ini tidak tertulis, bersifat dinamis, sanksi bersifat restoratif, dan lebih menekankan pada keseimbangan sosial. Dan sistem hukum di Indonesia ini tertulis, bersifat dinamis, bersifat statis, sanksi bersifat represif, yang lebih menekankan pada penegakan hukum. Secara singkat seperti itu. Namun sistem hukum pidana adat Dayak dan sistem hukum pidana di Indonesia ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Penting untuk memahami kedua sistem ini agar dapat menghargai keberagaman hukum di Indonesia dan mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian konflik. Sumber hukum pada hukum pidana adat Dayak dan sumber hukum dari hukum pidana Indonesia. Secara singkat, dari adat istiadat ini memiliki sumber hukum yang dimana petuah orang tua, keputusan lembaga adat, dan kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Dan pada sistem hukum di Indonesia ini, yang dimana ada pada KUHP, peraturan perundang-undangan, dan dari jurisprudensi.
Penerapan prinsip dalam hukum pidana adat Dayak dan hukum pidana di Indonesia. Penerapan prinsip dalam hukum, khususnya hukum pidana, merupakan hal yang fundamental. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi pengambilan keputusan, penafsiran hukum, dan penegakan hukum, baik dalam hukum pidana adat Dayak maupun hukum pidana di Indonesia. Prinsip-prinsip tertentu menjadi pedoman dalam penyelesaian perkara, yang dimana ada beberapa prinsip umum yang berlaku baik dalam hukum pidana adat Dayak maupun hukum pidana di Indonesia. Di antara lain ada prinsip legalitas, yang dimana tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan undang-undang. Prinsip ini menjamin kepastian hukum dan melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Setiap orang berhak diperlakukan secara adil dalam proses peradilan. Keadilan ini cukup mencakup aspek formal, yang dimana proses peradilan yang benar dan material. Selanjutnya ada prinsip kemanusiaan, yang dimana perlakuan terhadap pelaku tindak pidana harus manusiawi dan tidak merendahkan martabat manusia. Selanjutnya ada prinsip kesetaraan, yang dimana semua orang berada di bawah lindungan hukum dan berhak diperlakukan sama di depan hukum. Penerapan prinsip dalam sistem hukum pidana adat Dayak, yang dimana ada prinsip keseimbangan. Tujuan utama dari hukum adat adalah menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Pelanggaran hukum dianggap sebagai gangguan terhadap keseimbangan tersebut, sehingga sanksi yang diberikan bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan. Restorasi. Sanksi dalam hukum adat lebih bersifat restoratif, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula. Fokusnya bukan hanya pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial di antara pelaku dan korban. Selanjutnya ada keadilan komunal, yang dimana keadilan ini lebih bersifat komunal, yaitu mempertimbangkan kepentingan seluruh anggota masyarakat, bukan hanya individu yang terlibat dalam perkara. Yang terakhir mungkin ada spiritualitas, yang dimana hukum adat Dayak seringkali terkait erat dengan kepercayaan spiritual, yang dimana sanksi-sanksi ini yang diberikan seringkali mengandung unsur spiritual, seperti ritual, pembersihan, atau permohonan maaf kepada roh leluhur. Baik, selanjutnya ada alur pemindahan dari KUHP ataupun sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum adat. Yang pertama ada pemicu terjadinya pelanggaran tersebut, yang mungkin pada KUHP laporan polisi atau ditemukannya tindak pidana, sedangkan dari hukum adat ini merupakan pelanggaran norma-norma yang berlaku pada adat tersebut. Selanjutnya ada penyidikan atau penyelidikan, yang dimana dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal, sedangkan dari hukum adat tersebut masyarakat adat secara kolektif mengetahui pelanggaran-pelanggaran apa saja yang berlaku ataupun pelanggaran apa saja yang sedang terjadi pada pelaku tersebut. Selanjutnya ada penuntutan, yang dimana pada KUHP ini dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti yang kuat, sedangkan pada hukum adat ini mediasi, yang dimana dilakukan oleh tokoh-tokoh adat untuk mencari solusi. Selanjutnya pada alur persidangannya, yang dimana pada KUHP ini perkara diadili oleh pengadilan tergantung dengan jenis dari pidana tersebut pidana apa. Selanjutnya ada hukum adat ini ritual pembersihan yang dilakukan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Selanjutnya pada putusan, yang dimana pada KUHP ini hakim memutuskan perkara dan menjatuhkan hukuman pada pelaku tersebut, sedangkan pada hukum adat sanksi adat bisa berupa denda, pengucilan, atau hukum adat yang lainnya. Pada proses pelaksanaan, hukuman dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan, dan pada hukum adat ini sanksi adat dilaksanakan oleh masyarakat adat, yang dimana memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu atau tujuan yang sedikit sama akan tetapi ada bedanya, yang dimana pada KUHP ini pembalasan dan penjatuhan hukuman, dan pada hukum adat ini restorasi dan pemulihan hubungan sosial. Pada sifatnya ini di sistem hukum pidana di Indonesia ini formal, tertulis, dan bersifat kenegaraan, dan hukum adat ini informal, tidak tertulis, dan bersifat masyarakat. Selanjutnya pada perbedaan utama, yang dimana sumber hukum ini, hukum adat Dayak lebih bersifat organik dan tumbuh dari nilai-nilai masyarakat, sedangkan hukum pidana ini lebih bersifat positif sik, yang itu berasal dari peraturan undang-undang yang dibuat oleh negara, dan memiliki sifat yang dimana hukum adat Dayak ini lebih spesifik untuk komunitas tertentu, sedangkan hukum pidana di Indonesia bersifat umum dan berlaku bagi semua warga negara, yang dimana sanksi-sanksinya juga pun berbeda, yang dimana sanksi dalam hukum adat Dayak ini lebih bersifat restoratif, yaitu bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak, sedangkan sanksi dalam hukum pidana ini lebih ke bersifat
retributif, yaitu memberikan hukuman sebagai balasan atas perbuatan pidana. Pada penerapannya ini, penegakan hukum adat dilakukan oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat, sedangkan dalam penegakan hukum pidana dilakukan oleh polisi, jaksa, dan hakim. Yang dimana fleksibilitas ini, hukum adat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan sosial, sedangkan hukum pidana lebih kaku dan sulit diubah. Yang dimana memiliki tujuan, hukum adat ini lebih fokus menjaga keseimbangan dan harmoni dalam komunitas, sedangkan hukum pidana lebih fokus pada perlindungan masyarakat dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut. Sekian pemaparan dari saya, Muhammad Zaki Farudin, NPM 22.340. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan penyebutan dalam berbagai hal. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.